memulai ibadah kita angkat pujian bagi kemuliaan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 12 ayat 1, ayat 2 dan ayat 8. Sungguh besar anugerah-Mu, ya Tuhan Allahku. Engkau memberikan memerlukan menopang hidupku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari BN nomor 6 ayat 2 dan ayat 3. Pujilah Tuhan penguasa alam semesta.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan hari Minggu ini, yaitu dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9, demikian bunyinya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1 dan 2. Beri padaku teliti lalu buka hatiku, dan ujilah, ingatkan aku di jalanku. Sungguh Tuhanku kenal diriku. Kasihanilah diriku dan kelakuanku. Kau tahu Tuhan, sering ku sesat di jalanku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena Namamu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 3 dan ayat 4.
semua milikku, kepadamu Tuhanku. Tuhanlah sumber hidupku serta pengharapanku. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Hidup dalam kekudusan tubuh, roh dan jiwaku, menyenangkan hati Tuhan sesuai kehendakmu. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupmu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan hari Minggu ini, yaitu dari Roma 16 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-20. Kita membacanya secara bergantian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 573 ayat 1 dan 2. Juru selamat, langit bumi, agungkan namanya. Haleluya, nyanyikan kemuliaannya. Kuasa hormat berilah kepadanya. Tuhan Yesus, Gembala agung kita, siang malam saksikan kuasa-Nya. Puji Yesus, masyurkan kemuliaannya. Nyanyikanlah Tuhan selamanya. Puji Yesus, puji Tuhan Sang Penerangan.
perpunguan bodari ujung tahun, sekaligus pembacaan berih, laporan keuangan, inventaris Suria, dan ibadah dilaksanakan satu kali, masuk pukul 18.00 WIB. Berikutnya, acara Tahun Baru Keluarga. Agar masing-masing keluarga melaksanakan ibadah Tahun Baru Keluarga pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 pukul 00 WIB, tertib acara Tahun Baru Keluarga telah tersedia di depan gereja, agar setiap jemaat mengambilnya 1 eksemplar per keluarga dan diperbanyak sesuai kebutuhan. Berikutnya, ibadah Tahun Baru. Pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026, gereja kita akan mengadakan ibadah Tahun Baru dengan hanya 1 kali ibadah. Ibadah masuk pukul 10.00 WIB. Berikutnya, ralat warta keuangan. Dalam warta keuangan minggu lalu tanggal 21 Desember 2025, pada kolom penerimaan iuran desa atas nama keluarga O Kutajulu Inang Boru Panggabean, tertulis iuran DSH sebesar 250.000. Seharusnya iuran DSH sebesar Rp50.000 dan persembahan bulanan untuk bulan Desember sebesar Rp200.000. Demikianlah warta sudah diperbaiki. Demikian warta jemaat gereja kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih. Kita angkat pujian bagi kemuliaan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1 dan seterusnya, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Dan sucikan hatiku, rumah kediamanmu, tinggallah dalam hatiku, rohmu memenuhiku, pergunakanlah hidupku untuk bela
berdosa beriman kepadamu. Tinggallah dalam hatiku, Rohmu memenuhiku. Perkenankanlah hidupku untuk melayanimu. Kuduskanlah hidup kami agar taat padamu. Hikmat-Mu penuhi kami menyaksikan nama-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Rohmu memenuhiku. Perkenankanlah hidupku untuk melayanimu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita. Ini adalah ibadah yang terakhir di hari Minggu di tahun 2025 ini. Dari kitab Mazmur pasal 105 yang dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat 6. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah selesai merayakan perayaan Natal. Dan hanya beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Tahun yang penuh sukacita kiranya bagi kita semua. Tinggal berapa hari. Dan seperti saya katakan tadi, inilah hari Minggu yang terakhir bagi kita di tahun 2025. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana seharusnya hidup orang-orang yang merasakan kasih Tuhan selama 1 tahun penuh di tahun 2025 ini. Topik minggu kita mengatakan perkenalkanlah perbuatan Tuhan. Pabotohon akka pabbahenan di Jehovah. Inilah tugas kita sebagai orang-orang yang percaya, yang telah menerima penyertaan Tuhan, kasih Tuhan di dalam tahun 2025 itu. Oleh karena itu Amanginang, mari kita lihat bagaimana cara kita memperkenalkan, menceritakan pabotohon, pabuabuahon, pabahenan di Jehovah. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari nas ini. Yang pertama tadi pemazmur mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi tugas yang pertama dari setiap orang percaya adalah
bersyukur. Madok mauliate. Bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Karena sekalipun kita akan melewati, menghabiskan tahun 2025 ini, tetapi kita yakin dan percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Selalu ada. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Sama seperti ketika kita berada di sinar matahari, kita punya bayangan. Bayangan itu selalu mengikuti kita. Seperti itulah, bahkan jauh lebih dari situ penyertaan Tuhan. Kalau malam kita tidak punya bayangan. Kalau malam, kalau gelap kita tidak punya bayangan. Artinya bayangan itu terbatas. Tapi karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan lebih daripada itu. Tidak pernah berkesudahan. Dan rasa syukur atau ucapan syukur Amanginang ini adalah ciri-ciri umat yang percaya. Ngolu ni halak na porsea ikos saidigohi roha mauliate. Harus selalu dipenuhi ucapan syukur. Dan hanya orang-orang yang bersyukurlah akan dapat melihat keindahan perbuatan Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang bersungut-sungut, dia tidak akan pernah merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Jauh berbeda, bersyukur dan bersungut-sungut. Nah, di sini kita harus memilih. Dan pilihan yang tepat adalah bersyukurlah. Jangan bersungut-sungut. Saya heran dan mungkin kita juga heran, selalu ada orang atau banyak orang yang sangat pintar melihat kekurangan orang lain. Setiap ada peristiwa, dia selalu bisa melihat hal negatif dari peristiwa itu. Bahkan orang lain tidak bisa lihat, dia bisa lihat. Inilah orang yang sering bersungut-sungut. Asalah pena masa selalu sungut-sungut narosian ibadah. Bukan rasa syukur. Ada pernah dua orang sedang berjalan menuju gereja yang bersahabat. Satu orang bilang, wah lihat dulu pelangi itu, cantik ya, indah. Kata yang satu. Kemudian datang temannya ini mengatakan, iya memang indah. Tapi gara-gara pelangi itu kan, karena hujan itu, lihatlah jalan jadi becek, lumpur, sepatuku jadi kotor. Kata temannya, berbeda. Yang satu melihat indahnya pelangi, artinya hal yang positif, rasa syukur yang timbul dari dirinya. Sementara temannya ini langsung melihat sisi negatifnya. Kemudian mereka juga berjalan melihat satu bunga mawar yang sangat indah. Si temannya ini berkata, wah cantiknya bunga mawar ini, indah, merekah, warnanya merah. Langsung datang lagi temannya mengatakan, iya memang cantik, tapi durinya sakit, durinya tajam itu. Kata temannya ini juga. Sampai di gereja mereka mendengar khotbah pendeta bahwa Yesus mengadakan mukjizat berjalan di atas air. Dia langsung berpikir juga, apa sisi negatifnya mukjizat Tuhan ini? Dan dia langsung menjawab, iya memang mukjizat itu, Yesus berjalan di atas air. Tetapi tahu nggak mengapa Yesus berjalan di atas air? Mengapa? Karena Yesus tidak tahu berenang. Seandainya Yesus tahu berenang, dia akan berenang di laut. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitulah dalam kehidupan kita memang. Sering kita menemukan orang yang selalu bersungut-sungut, tidak ada rasa syukur dalam hidupnya. Padahal kalau kita bandingkan bersyukur dan bersungut-sungut, lebih susah yang mana? Menurut kita, dia dah susah, jalau leleng, bersyukur sian bersungut-sungut. Dia mau lelengi, dia mau susah, bersungut-sungut. Kenapa? Kalau bersyukur itu simple, terima kasih Tuhan, udah bersyukur itu. Sekalimat doyate, dua kata do, mau lihat ya Tuhan. Jika diulang pun, terima kasih Tuhan, sudah dua kali diulang.
hanya masih 3 detik mai. 2 detik do kan selesai. HP mau nomor sungut-sungut. Oh, nagajang nih. Dimulai jo. Amangu ya mang. 3 detik kan. Puasa may kosong nguluon. Dibandingkan lagi hidupnya dengan orang lain. Si anu sudah begini Tuhan. Mengapa hidupku selalu begini? Sakit kali perasaanku ini. Nabiga kalimati. Dan memang begitulah. Tidak pernah bersungut-sungut, hanya satu kalimat. Molongai dok bersungut-sungut. Nagajangan may. Karena itulah kebanyakan orang tidak suka melihat atau mendengar temannya bersungut-sungut. Nakuboto hita akka ama. Lomoro hatta mabege akkaina dijabu bersungut-sungut. Sifat hati lomo ate. Sifat lomo asa berubah kan. Tetapi kalau bersungut-sungut terus tidak baik juga. Artinya jauh lebih mudah, jauh lebih simpel bersyukur daripada bersungut-sungut. Tetapi mengapa kita lebih suka bersungut-sungut daripada bersyukur? Oleh karena itu manginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nas ini kita diingatkan yang pertama, bersyukurlah senantiasa dalam hidupmu. 1 menit kita bersyukur itu lebih baik daripada 10 menit bersungut-sungut. Ikor roha mauliate do, rohan yak kena porsia. Apalagi kita sudah diselamatkan Tuhan hingga di penghujung tahun 2025 ini. Ini adalah mukjizat, ini adalah penyertaan Tuhan yang layak kita syukuri. Yang kedua, bagaimana kita menceritakan perbuatan Tuhan? Di ayat 2 dikatakan, bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Serukanlah namanya. Percakapkan artinya ceritakan. Nyanyikan, bernyanyilah bagi Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan. Dan serukan namanya. Mengapa kita perlu menceritakan kebaikan Tuhan? Karena ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan, itu bukan hanya menguatkan orang lain, tetapi juga menguatkan kita. Orang yang tidak pernah menceritakan Tuhan, suatu saat dia akan lupa kebaikan Tuhan. Jadi sering-seringlah bercerita tentang Tuhan. Dakkolam marguna dihalaki. Tetapi mengingatkan kita bagaimana kebaikan Tuhan yang pernah kita terima. Ada pernah seorang perempuan, seorang ibu yang sudah tua. Dia selalu bercerita bagaimana dia bisa sembuh dari penyakitnya yang luar biasa. Dia pernah mengalami sakit kanker dan sudah divonis dokter tidak akan panjang umurnya. Tapi mukjizat Tuhan terjadi, dia bisa sembuh. Akhirnya setiap hari ketika dia bertemu orang lain, dia selalu bercerita, Tuhan sungguh luar biasa. Dia menyembuhkanku. Apalagi ketika dia melihat ada orang yang sakit seperti dia dulu, dia langsung ceritakan supaya si orang ini kuat. Dia selalu bercerita bagaimana dia bisa sembuh. Tapi pertanyaannya, semakin sering dia bercerita, setiap hari dia bercerita, siapa yang lebih dikuatkan? Orang lain atau dia? Dia. Karena ketika dia bercerita tentang kuasa Tuhan yang menyembuhkan dia setiap hari, mungkin orang yang mendengarnya berganti-ganti. Hari Senin si A, hari Selasa si B, Rabu si C, dan sampai hari Minggu lagi. Artinya setiap hari itu orang berganti-ganti. Hanya satu orang yang mendengar dia bercerita satu hari. Tapi selama 1 minggu, 7 hari dia mendengar ceritanya sendiri. Sahalak do dicerita konibana sadari. Hari kedua musai sahalak berbeda orang. Artinya kan masih satu-satu ini. 1 Senin, 1. Tapi dia yang menceritakan sekaligus dia yang mendengar ceritanya sudah 7 kali. Maka kekuatan yang luar biasa adalah bagi dia sebenarnya yang bercerita.
Oleh karena itu ceritakan kuasa Tuhan dalam hidupmu Abang Idang, supaya engkau diingatkan bagaimana kebaikan Tuhan yang engkau terima dalam hidup ini. Sekaligus bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyi, nyanyikan perbuatan Tuhan itu. Danggabe edena asing ate. Bukan nyanyian-nyanyian duniawi, tapi nyanyian tentang Tuhan. Ada seorang teolog mengatakan, orang yang bernyanyi, menyanyikan kuasa Tuhan, dia sama seperti membangun mimbar kecil untuk berkhotbah. Berarti orang yang bernyanyi itu, bernyanyi tentang Tuhan itu sama dengan seorang pengkhotbah yang mengkhotbahkan keajaiban Tuhan. Oleh karena itu sering-seringlah bernyanyi tentang Tuhan. Unang lupa hita mangedehon dengan bahasani Tuhan ini. Yang berikutnya, nats ini mengingatkan di ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Lului ma Tuhani, carilah Tuhan dan kekuatannya. Mencari Tuhan berarti membuat Tuhan menjadi sesuatu yang terpenting dalam hidup kita. Molota lului sada-sada barang nabu adoi, na perlu doi manang naso perlu, na perlu do kan. Kita mencari sesuatu karena sesuatu itu penting bagi kita. Kalau itu tidak penting, tidak akan kita cari. Coba majo, mago manon cicin emas mi, dang luluamu, akai nang, mago manon madik manon kalung mi na belgai. Unang malului, asahaw mga lului. Molo dapo tadi. Iya, kita mencari sesuatu karena memang penting bagi kita. Dan tidak jarang kita juga mencari sesuatu itu karena memang kita tahu sesuatu yang hilang itu adalah prioritas dalam hidup kita. Berarti kalau dikatakan di sini carilah Tuhan, itu sama artinya dengan menjadikan Tuhan sebagai sesuatu yang terpenting dan terutama dalam hidup kita. Jadikanlah Tuhan menjadi yang terpenting dalam hidupmu. Apakah kita sudah menjadikan Tuhan yang terpenting dalam hidup kita? Ahamana riko dingulum nuaeng amang dohotinang. Tuhan itu manang na asing. Menjadikan Tuhan menjadi yang utama dan terpenting sama artinya kita harus mengatakan kalau tidak ada Tuhan saya akan mati. Kalau tidak ada Tuhan saya tidak akan kuat menjalani hidup ini. Itulah artinya mencari Tuhan. Artinya tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau ada Tuhan kita akan memperoleh kekuatan dan rasa percaya diri menjalani hidup kita. Makanya firman ini mengingatkan carilah Tuhan sekaligus dengan kekuatannya. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan kuat. Tetapi kalau ada Tuhan kita akan yakin melangkahkan hidup kita. Sama seperti ibarat handphone kita itu. Molonga 5% baterainya. Kita mungkin sudah khawatir kan? Bah 5% naik nama. Kita pasti khawatir. Tapi coba kalau ada power bank. Ada power bank langsung dicolok, cak. Kalau dicolok dope dang tebba dope 5 dope tetap. Alai ngagabe pos roha itu kan? Pos roha dak kubo to holana udah nasongoni. Saya yakin semua orang sekarang ini begitu. Alanyaha memang ketergantung hita tuh handphone. Apalagi mah tinggal 2 nama baterai, apa yang mulak record mamesan Grab, ya kan? Mau mesan Gojek, baterai tinggal 2. Wah, bagaimana ini? Ada power bank enggak? Terus ada power bank, masih baru dicolok. Ada peluang untuk dicas naik baterainya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka kita
akan yakin menjalani hidup ini. Kita akan dikuatkan menjalani hidup kita ini. Dan yang berikut Abang Inang, bagaimana kita menceritakan atau memperkenalkan Tuhan bagi seisi dunia. Ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Ini sangat menarik sebenarnya ayat 5 ini. Kalau dikatakan di sini, ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan, apa yang perlu kita ingat? Perbuatan apa rupanya yang pernah dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita? Ada beberapa jenis di sini di ayat 5 ini. Yang pertama, mukjizat-mukjizatnya. Ini harus kita ingat. Dan ini memang sudah biasa kita dengarkan. Kalau berbicara tentang mukjizat, ketika kita mengalami mukjizat Tuhan, menerima kesembuhan, menerima kebaikan dari Tuhan, lalu kita ceritakan kepada orang lain, itu adalah hal yang biasa. Sudah biasa kita lakukan. Tetapi ada yang kedua di sini, yang luar biasa. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ternyata ada dua jenis perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama mukjizat atau kebaikan, dan ini harus kita ingat. Tetapi ada yang kedua, yaitu penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ini juga harus kita ingat rupanya. Karena sangat jarang orang bisa bersyukur, bisa mengucapkan terima kasih karena mengingat hukuman Tuhan dalam hidupnya. Yang sering hanya ketika dia mengalami nasib yang baik. Siapa yang pernah mengatakan, aku mengucap syukur kepada Tuhan? Mengapa? Karena barusan kami sekeluarga dihukum oleh Tuhan. Siapa yang pernah mengatakan seperti itu? Adong dohita nahya madok songoni. Madok mauleati au tu habah. Bahasa pola madok mauleati ho. Ala dihukum Tuhan gelekku. Pernahkah kita berkata seperti itu? Aku mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menghukum suamiku. Alamar sahita tok suamina. Madok mauliati bana tu Tuhan. Pernah inang akaina majo? Pernah? Bahasa orang bersyukur hamu alamar sahit amatta. Inilah yang dinyatakan dalam nats ini. Dang holad ditiki lasni roha hita boy bersyukur tu Tuhan ini. Tetapi jangan jelas ketika Tuhan menghukum pun kita harus bersyukur. Bagaimana kita kaum bapak ketika istri-istri kita istri doa deh, bukan istri-istri. Ketika istri kita sakit, terus kita bilang, aku bersyukur kepada Tuhan. Kenapa amang bersyukur? Karena Tuhan menghukum istriku. Hero taruh songoni akamang. Jihaduan taruh made. Rikok doi. Mengapa itu perlu? Karena memang begitulah hidup orang percaya. Tuhan mengajari kita bersyukur bukan hanya ketika kita menerima kebaikan dari Tuhan. Tapi ketika menerima yang tidak baik sekalipun. Karena cara pandang kita harus berbeda dari orang yang tidak percaya. Molo cara pandang di dunia on, imana jujut bersyukur hanya ketika menerima kebaikan. Karena apa? Fokusnya adalah yang terjadi di bawah ini, yang terjadi dalam hidupnya, yang terjadi di dunia ini, apa yang dia terima. Jadi kalau dia terima sukacita, bersyukurlah. Kalau dia terima duka cita, dia akan bersungut-sungut. Tetapi cara pandang orang Kristen harus berbeda. Bukan fokus yang ada di bawah ini, yang di dunia ini dan yang terjadi, yang kita alami, tetapi fokus kepada Tuhan. Yang ada di atas, rancangan Tuhan di atas. Jadi kalau dia turunkan yang sukacita, tetap kita pandang ke atas. Terima kasih Tuhan ada sukacita. Kalau dia turunkan juga yang sakit, yang tidak baik, yang jahat-jahat, terima kasih Tuhan, itu akan mengajari aku untuk bijaksana menjalani hidup ini. Itu yang terjadi ketika kita mengingat apa yang terjadi dalam hidup seorang Ayub ya. Ketika dia mengalami
sakit penyakit, istrinya mengatakan, udahlah, berhentilah memuji Tuhan, berhentilah mengucap syukur kepada Tuhan. Nah jahat do Tuhan itu ho, dang dihaholongi Tuhan itu. Tapi apa kata Ayub? Nung gila do ho, inna si Ayub do, tu istrina. Apakah kamu sudah gila? Kamu hanya mau menerima yang baik dari Tuhan? Kamu tidak mau menerima yang tidak baik? Semua rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Semua rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan dalam hidup orang-orang percaya. Maka apapun yang terjadi, baik itu sukacita, baik itu duka cita, hukuman Tuhan, itu semua harus kita syukuri. Ikon hamaule tehonot tado sudei. Oleh karena itu Amang Inang, mari kita ingat sebentar, kita sudah menjalani tahun ini selama 362 hari lah ya, 363 hari. Mungkin begitu banyak juga yang terjadi dalam hidup kita, bukan hanya kebaikan. Alai sipata masa doraaka nama baidang lasroha, membuat kita berduka, membuat kita sedih. Bagaimana kita menghadapinya selama ini? Apakah kita bersyukur? Atau sebaliknya, apakah kita bersungut-sungut? Melalui nats ini kita diajari dan diingatkan, nanti di tahun 2026, apapun yang terjadi, baik itu kebaikan maupun yang tidak baik, tetaplah mensyukurinya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang luar biasa yang bisa kita lihat dari nats ini adalah identitas kita sebagai orang percaya adalah identitas yang luar biasa. Ayat 6 mengatakan, hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Alea kayanakon nisi Abraham, imamat reang rajani, umat pilihan Allah, sebagaimana di agenda kita tadi. Imamat yang rajani, bangsa pilihan Allah. Anak cucu Abraham, anak-anak Yakub, hamba Allah, orang-orang pilihannya. Itulah status kita, itulah identitas kita. Artinya kita bukan sembarang orang, bukan hanya manusia yang hidup sendiri tanpa perlindungan Tuhan, bukan manusia yang hidup tanpa harapan, tapi kita adalah orang-orang pilihan, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang selalu diperhatikan Tuhan, yang selalu dijaga, yang selalu diselamatkan oleh Tuhan. Dan ini sangat perlu kita mengetahui, menyadari identitas kita. Karena orang yang mengetahui siapa dirinya, dialah yang akan sanggup bersuka cita dalam hidupnya. Kita juga adalah anak raja, karena kita adalah pewaris kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak perjanjian yang dipilih oleh Tuhan. Dan ingatlah itu, status kita itu. Dang jol masa barangan hita ade. Maka jangan hidup sembarangan. Kita anak raja, hiduplah sebagai anak raja. Berhargalah kita buat hidup kita ini. Pernah ketika anak-anak ada lelucon ya, dakku boto hiadui bigi hamui. Ada lelucon. Memang ini bisa sisi negatif, bisa tidak ya. Ada lelucon, ada pertanyaan begini. Tahu nggak mengapa anak B2, maaf ya, molo bahasa Batak na utabo kulik-kuling ngaca inna. Tahu terus kulik-kuling ngaca? Nah, kulik-kuling ngaca. Seperti teka-teki lah ini. Buah sama anak ni babi uduk-uduk merdalan. Tahu tu uduk-uduk tunduk. Nah, di Roma elus naon. Alani ahama, hamu maju alani ahama. Allah dak kiai bigi hamui. Pasti roh ya. Jangan pura-pura enggak tahu. Alani ahama. Alamaila ima. Alamaila ibana anak ni
ibab. Nang jadi terdokok kamu gua raya. Karena dia malu sebagai anak berdua. Mau lu anak ni gajahiat do ibana, anak ni manang na anak ni banteng ate, banteng do kan na kuat, dang lau mai lay, dang uduk-uduki mardalan, dang sebuti. Dan orang bijak juga mengatakan, kalau seorang anak dia tahu statusnya sebagai anak raja, dia juga tidak akan tunduk-tunduk berjalan dari hadapan orang lain, di hadapan umum. Tapi dia akan tegap begini. Mulu iboto ibana do anak ni raja ibana. Mulu raja bapakna. Raja bapakna jalai boto ibana anak ni raja. Pasti buti do mardalas ya joloni colma. Tidak akan malu-malu begini. Dang mailai. Demikian juga dengan kita. Kita adalah anak raja, anak cucu Abraham, hamba Allah, anak-anak Yakub, orang-orang pilihan Allah di ayat 6. Maka berjalanlah dengan tegak, jangan malu, jangan takut menjalani hidup kita di tahun 2026 nanti. Anak ni raja do hita, anak ni penguasa do hita, penguasa ni dunia on. Molo penguasa ni dunia on, bapak ta, amung ta, berarti kita juga ikut penguasa dunia ini. Lalu apa yang kita takutkan nanti di tahun 2026? Ayah kita kok yang punya dunia ini, kita anaknya. Itu keyakinan kita menjalani tahun yang baru nanti, sekaligus mengakhiri tahun 2025 ini. Oleh karena itu Amang Inang, melalui nas ini kita diingatkan, biarlah hidup kita menjadi hidup orang-orang yang selalu menceritakan Tuhan, memperkatakan Tuhan, dan yang terpenting adalah bersyukur senantiasa atas semua penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan, karena penyertaan-Mu lah kami bisa tiba di hari Minggu yang terakhir di tahun 2025 ini. Sebentar lagi Tuhan, beberapa hari lagi kami akan meninggalkan tahun 2025 ini, menjalani tahun 2026 yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah firman-Mu meyakinkan kami dan meneguhkan kami untuk berjalan di dalam sukacita, di dalam kekuatan, karena kami mempunyai Allah yang selalu ada, menyertai dan memelihara kehidupan kami. Biarlah kami juga Tuhan senantiasa bersyukur dalam hidup kami, menceritakan, memperkenalkan dan memperkatakan setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Begitu banyak perbuatan-perbuatan baik yang kami terima dari Tuhan. Biarlah itu juga menjadi kesaksian bagi kami Tuhan, menjadi nyanyian yang baru bagi kami, sehingga orang-orang di sekitar kami juga dapat beroleh sukacita dan percaya akan pemeliharaan-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu itu bekerja dan hidup dalam hati pikiran kami. Dan biarlah firman-Mu itu melindungi dan menguatkan kami menjalani kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dari yang kecil hingga orang tua, supaya dapat bersuka cita di dalam setiap kehidupan mereka. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 730 sambil mengumpulkan persembahan kedua. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu.
Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan dirimu. Oleh Roh Kudus-Mu, nyatakan dirimu. Oleh kesaksian-Mu kepadamu. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan hatiku. Oleh Roh Kudus-Mu, kudus hatiku, kudus lalu tetap belaiku. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku. Oleh Roh Kudus-Mu, dari hatiku terpancar kasih-Mu. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, ya juga hidupku ada milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita.